Bayangkan, kamu terdampar di negeri asing, tak mengenal siapapun. Lalu di saat paling rapuh dalam hidupmu, tangan yang menolongmu bukan datang dari gedung pencakar langit, melainkan dari seorang pemulung di sudut jalan. Tapi bagaimana jika pria sederhana itu ternyata menyimpan rahasia besar tentang siapa dirinya yang sebenarnya? Apa yang kamu pilih? Memaafkan. Atau meninggalkan cinta yang dibangun di atas kebohongan? Cerita hari ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keyakinan, pencarian diri, dan pilihan-pilihan yang mengubah hidup. Siapkan hati, karena kisah ini bisa saja mengguncang caramu memandang dunia dan cinta itu sendiri. Kalau kamu tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol like sebagai bentuk dukunganmu. Tekan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya yang bisa mengubah sudut pandang hidupmu. Dan jangan lupa share video ini ke teman, saudara, atau siapapun yang sedang mencari harapan dan makna. Karena siapa tahu, satu kisah bisa menyelamatkan jiwa. Jakarta, kota yang asing, riuh, panas, dan penuh hiruk-pikuk. Tapi entah mengapa, saat pesawatku mendarat pagi tadi, ada sesuatu di udara yang membuatku merasa gugup. Bukan seperti gugup saat menyambut red carpet atau berpose di depan ribuan kamera, ini lain. Seperti tubuhku tahu akan sesuatu. Meski pikiranku belum paham namaku Martina. Aku berasal dari Venezuela, negeri dengan laut biru, salsa, dan senyum yang seringkali palsu. Setidaknya bagiku, yang telah hidup bertahun-tahun di balik panggung mode, dengan wajah dirias dan tubuh dibentuk sesuai permintaan. Tapi di balik semua itu, aku hanya seorang perempuan yang haus akan ketulusan. Hari ini seharusnya jadi hari membanggakan. Aku diundang ke Jakarta sebagai bintang tamu untuk sebuah acara amal internasional. Tema besar, Humanity Without Borders. Ironis, bukan? Aku bicara soal kemanusiaan. Padahal rasanya, aku belum pernah benar-benar bersentuhan langsung dengan manusia lain. Semua terlalu terjadwal, terlalu rapi. Sampai aku merasa, aku sendiri tak punya ruang untuk bernapas. Aku mengenakan gaun panjang berwarna krem dengan blazer hitam. Rambutku diikat rapi. Senyum palsu di pipi masih tertempel sejak pagi. Kamera, wartawan, dan kata-kata sambutan. Semua mengalir seperti robotik. Hingga akhirnya, saat langit mulai berwarna jingga, aku memutuskan untuk kabur. Bukan dari lokasi acara, tapi dari peran yang seharusnya kutampilkan malam itu. Aku berjalan sendirian di trotoar sempit. Tumitku terdengar nyaring memantul di antara deru kendaraan. Jakarta di malam hari adalah dunia yang lain. Seperti wajah yang tak pernah ditunjukkan ke turis. Anak-anak tidur di emperan toko. Pedagang kaki lima berteriak memanggil pembeli. Dan aku entah kenapa merasa hidup. Aku tersenyum kecil sambil membuka ponsel. Sinyalnya lemah. Maps tak kunjung terbuka. Aku menengok kanan kiri. Berusaha mencari arah pulang ke hotel. Tapi jalanan ini gelap, terlalu banyak gang, dan langkah kakiku sudah terlanjur menjauh dari pusat kota. "Permisi Nona, hilang ya?" Sebuah suara laki-laki terdengar dari balik bayangan. Aku menoleh. Dua pria berdiri. Satunya gemuk dengan jaket lusuh, satunya kurus tinggi dengan senyum aneh. "Ya, aku hanya cari jalan pulang," kataku ragu, dalam bahasa Inggris yang lambat. Mereka saling berpandangan. Aku bisa melihat tatapan mereka tak nyaman. "Dompet, mana Bu?" tanya si kurus. Dek, nadanya berubah. Tanganku mencengkeram tas selempang. Maaf, mau aman? Kasih aja dompetnya." Sebelum sempat berteriak, tangan mereka sudah menarik tasku kasar. Tubuhku terhuyung, terjatuh ke trotoar. Lututku terbentur keras. "Tolong!" Aku berteriak sekuat tenaga. Tapi jalanan sunyi, suara kendaraan terlalu jauh. Dalam beberapa detik, dunia seperti melambat. Kudengar degup jantungku, panik, sakit. Tak ada yang datang. Aku akan dirampok, di kota asing, di malam yang salah. Tapi saat mereka hendak kabur dengan tasku, suara lain muncul. Balikin. Seseorang melompat dari arah belakang. Tubuhnya kurus, dengan celana sobek dan topi kumal. Tangan kirinya memegang kayu bekas sapu. Ia menebas udara, membuat para perampok kaget. "Gila lo bang, mau mati?" Si gemuk memaki. Tapi pria itu terus maju, penuh keberanian. Atau mungkin nekat. Ia menggertak, lalu melempar tong sampah kecil ke arah mereka. Akhirnya, kedua pria itu kabur, meninggalkan tasku yang terlempar ke jalan. Tubuhku gemetar, lututku berdarah.
Nafasku berat, dan pria lusuh itu berjalan mendekat dengan senyum canggung. Maaf mbak, nggak sempat bantu lebih cepat, katanya sambil menunduk. Napasnya terengah. Mungkin karena lari, aku tak bisa bicara. Air mataku mengalir. Bukan karena sakit, tapi karena, entah, aku merasa aman. Untuk pertama kalinya malam itu dia mengambil tasku, menepuk-nepuknya dari debu, lalu menyodorkannya dengan hati-hati. Ini, tasnya, masih lengkap kok. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, gumamku pelan. Lututnya luka. Jangan berdiri dulu. Sini, duduk di sini aja. Ia menarik sebuah kotak kardus besar dan menyulapnya jadi bangku darurat. Saya, ambil air. Ya, nggak jauh kok. Tunggu sini. Dan dia benar-benar pergi, meninggalkanku sendiri. Untuk sesaat, aku curiga. Mungkin dia akan kabur, tapi beberapa menit kemudian, dia kembali, membawa air mineral kecil dan selembar kain usang. Ini, buat bersihin lukanya. Nggak ada alkohol, tapi lumayan buat netralisir. Aku mengangguk. Dia membersihkan lukaku pelan-pelan. Tangan kasarnya menyentuh kulitku dengan sangat hati-hati. Tidak ada nafsu, tidak ada tatapan aneh. Hanya niat menolong. Nama saya Harry, katanya sambil tersenyum. Giginya tak sempurna, pakaiannya berbau matahari dan debu. Tapi matanya hangat, sehangat matahari di Caracas aku. Martina, jawabku dengan suara nyaris tak terdengar. Dia tidak bertanya siapa aku, dari mana aku, atau kenapa aku bisa di sana. Dia hanya bilang, jangan jalan malam-malam sendiri, Jakarta keras. Tapi juga indah, kalau tahu caranya. Aku tertawa kecil. Razanya, Azik, sudah lama aku tak tertawa seperti itu. Malam itu, Harry menawarkanku teh hangat dari warung kecil, dekat tempat pemulung biasa berkumpul. Aku duduk di bangku kayu bersama beberapa orang tua, dan anak-anak kecil yang tampak akrab dengannya. Cidia, ada yang mengenal siapa aku. Dan aku pun tak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasa jadi manusia biasa. Ketika Harry mengantarku ke jalan besar, dan mencarikan taksi, ia hanya berkata, kalau besok atau lusa masih pengen ngobrol, saya ada di ujung gang itu, tempat saya kumpulin barang bekas. Nggak mewah, tapi kalau butuh teh, saya siapin. Aku mengangguk. Entah apa yang membuatku ingin kembali besok. Tapi yang ku tahu, hidupku baru saja berubah. Dimulai dari malam yang hampir merenggut nyawaku. Dan diselamatkan oleh seorang pria yang terlihat seperti tak punya apa-apa. Tapi memberiku lebih dari yang pernah kupunya seumur hidup. Aku terbangun pagi itu dengan kepala masih berat. Tapi bukan karena jet lag atau kelelahan akibat acara kemarin. Bukan juga karena luka di lutut yang masih perih. Ada yang lebih mengganggu. Sosok Harry. Senyum canggungnya. Tangannya yang kasar tapi lembut saat menyeka lukaku. Dan teh hangat murahan yang entah kenapa terasa lebih tulus daripada champagne. Mahal di gala dinner. Seharusnya aku menghadiri sarapan dengan para tokoh penting di ballroom hotel. Tapi aku tak sanggup berpura-pura lagi. Aku kirim pesan singkat ke asistenku, bilang aku sedang kurang enak badan, lalu mengambil hoodie, celana panjang longgar, dan masker. Jakarta pagi hari adalah lukisan hidup. Terik belum menyengat, tapi jalanan sudah sibuk. Aku naik ojek online dengan lokasi tujuan yang sederhana. Kutulis, Jalan Tanah Abang Gang 4 itu, lokasi terakhir yang Harry sebut sebelum menghilang ke gelap malam. Ketika aku turun, tukang ojek menatapku dengan heran. Wajar, mungkin ia berpikir, mengapa seorang bule sendirian turun di gang sempit seperti ini? Aku menyusuri lorong sempit itu pelan-pelan. Bau sampah mulai menyengat. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Dan di ujung gang, aku melihatnya. Harry sedang duduk di atas tumpukan kardus, menyortir botol plastik. Topinya masih sama, dan tangannya hitam karena debu dan plastik kotor. Tapi saat dia melihatku, matanya membelalak. Mbak Martina, serunya, pelan, hampir tak percaya. Aku tersenyum, membuka masker sedikit. Masih ingat aku? Dia mengangguk kaku. Wah, beneran datang ya? Saya kira cuma basi-basi malam itu. Aku mengangkat bahu. Aku tidak suka basa-basi. Kalau aku bilang mau datang, ya aku datang. Dia tertawa kecil, lalu buru-buru menggeser tumpukan barang dan menawarkan tempat duduk. Sebuah ban bekas yang dilapisi kain goni. Maaf ya, seadanya, aku duduk tanpa ragu. Anehnya, aku tak merasa jijik, tak takut. Malah merasa nyaman, seolah dunia di sini tak menuntut apa-apa dariku. Aku penasaran, kataku akhirnya. Kenapa kamu tolong aku malam itu? Kamu bisa ikut bahaya? Dia menggaruk kepala.
Saya cuma mikir, kalau saya yang jadi mbak, pasti saya takut banget. Saya cuma bantu sebisanya. Lagian, kalau saya tinggal diam, saya bakal kepikiran terus. Orang lain mungkin akan memilih pergi. Tapi kamu malah datang, karena saya nggak pengen jadi orang lain. Jawabnya datar. Kalimat itu menancap di hatiku. Kami mengobrol lama, di antara botol-botol bekas dan kardus yang berisik ketika diinjak. Harry bercerita soal hidupnya, atau setidaknya yang dia mau ceritakan. Ia mengaku sudah 10 tahun jadi pemulung, tinggal di belakang gudang kosong bersama 2 anak kecil, yatim yang ia asuh. Ia mengumpulkan barang dari pagi sampai malam, menjualnya ke pengepul tiap akhir pekan. Kenapa kamu nggak cari kerja lain? Tanyaku. Dia tersenyum tipis. Kerja itu bukan soal duit doang, saya lebih senang di jalan. Saya tahu susahnya orang-orang di sini. Saya kenal tiap anak, tiap nenek, bisa bantu dikit-dikit. Hidup saya ya di sini. Aku terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Di tengah obrolan, seorang anak kecil datang berlari. Kak Harry, Bu Piah jatuh di lapak, berdarah. Tanpa pikir panjang, Harry langsung bangkit dan berlari. Aku ikut di belakangnya. Kami tiba di sebuah lapak kayu sederhana. Seorang nenek tua terbaring dengan lutut berdarah dan tangan gemetar. Harry berjongkok, memeluknya, lalu membuka tas kecil berisi obat sederhana. Nek, sabar ya, luka kecil kok. Ini Harry bantu bersihin. Tanganku refleks masuk ke tas. Aku mengambil tisu basah dan air botol yang kubawa. Biar aku bantu. Mata nenek itu menatapku. Mungkin terkejut, tapi ia tidak menolak. Bersama Harry, aku bersihkan lukanya. Tengen, kami bersentuhan beberapa kali. Tidak romantis, tidak dramatis, tapi nyata. Setelahnya, kami duduk berdua di pinggir lapakon ini. Bukan hal biasa buat orang sepertimu, katanya perlahan. Kamu dari dunia yang beda. Aku mengangguk. Ya, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa jadi manusia. Dia padaku. Kenapa? Aku terdiam. Lalu menjawab dengan jujur, karena kamu melihatku bukan sebagai model, bukan sebagai bule, tapi sebagai orang yang bisa jatuh dan butuh pertolongan. Karena semua orang bisa jatuh, Mbak, termasuk pemulung. Kami tertawa pelan. Tapi di dalam hati, aku tahu, tawa itu bukan candaan. Itu pengakuan. Hari mulai sore. Harry mengajakku ke warung kecil yang menjual nasi bungkus. Kami makan berdua di pinggir jalan, duduk di atas karung plastik. Nasi hangat, tempe goreng, sambal yang terlalu pedas, semua terasa seperti pesta kecil. Aku tak butuh taplak linen atau piring keramik. Karena di mata Harry, aku bukan tamu kehormatan. Martina, sebelum berpisah, Harry menyerahkan selembar kertas kecil bertuliskan tangan. Kalau butuh tempat tenang, datang aja ke sini lagi. Di sini nggak ada lampu sorot, cuma ada matahari dan suara angin. Aku menyimpannya dalam dompet, di antara kartu kredit dan tiket pesawat kelas bisnis. Dan malam itu, saat aku kembali ke hotel mewahku, aku memandangi wajah sendiri di cermin. Make up sudah luntur, rambut kusut, tapi aku merasa lebih cantik dari biasanya, karena untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat, bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang ada di dalamku. Dan semua itu berawal dari sampah. Hujan turun mendadak di Jakarta sore itu. Langit yang tadinya hanya mendung, kini melepaskan amarahnya dalam bentuk rintik-rintik yang makin deras. Aku berdiri di pinggir jalan, tanpa payung, hanya dengan hoodie yang mulai basah menempel di tubuh. Tapi aku tidak tergesa mencari tempat berteduh. Aku menatap hujan dengan diam. Sudah 3 hari sejak aku kembali dari gang kecil tempat Harry tinggal, tapi bayangan wajahnya dan segala yang kurasakan waktu bersamanya terus menghantui. Aku telah menghadiri beberapa acara formal setelahnya. Memakai gaun mahal, menebar senyum manis, menjawab wawancara, tapi semuanya terasa kosong. Hari ini, aku memilih kembali. Aku tidak mengabari Harry, tidak mengirim pesan. Aku hanya ingin tahu, apakah rasa hangat yang kurasakan waktu itu benar adanya, atau hanya sesaat. Aku ingin tahu, apakah perasaanku pada Harry lahir karena rasa terima kasih, atau sesuatu yang lebih dalam. Dan kini, aku berdiri di ujung gang itu lagi, di bawah hujan. Jalan tanah becek, aroma sampah tercampur air tergenang. Tapi ada bau lain yang muncul, bau tanah basah yang mengingatkanku pada masa kecil. Saat aku masih berlari-lari di halaman rumah nenek, sebelum semuanya menjadi terlalu rumit dari keyohan, aku melihatnya. Harry duduk bersandar di bawah atap plastik yang nyaris roboh, menghadap ke jalan, memegang sebuah buku lusuh di tangannya. Ia tidak melihatku. Ia membaca perlahan, bibirnya komat kamit. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan dari
Kara, dudaknya. Dari cara ia menatap halaman demi halaman, seperti sedang berbicara pada langit. Aku mendekat perlahan. Hujan masih turun, tapi aku tak peduli. Sepatuku kotor, rambutku basah. Tapi detak jantungku justru terasa lebih damai. Harry, bisikku pelan. Ia terangkat dari duduknya, lalu berdiri kaget. Mbak Martina, astaga, ini hujan deras. Kenapa? Nggak nunggu reda, aku hanya tersenyum. Aku nggak tahan di hotel. Aku ingin ke sini. Ia menatapku sejenak, lalu bergerak cepat mengambil potongan plastik dan menggelar tikar seadanya. Sini, duduk, keringin dulu. Bentar, saya bikinin teh ya. Aku duduk diam. Suara hujan memukul atap plastik di atas kami. Lembut, lalu sesekali membentak keras seperti guntur yang belum sempat datang. Tak lama, Harry kembali dengan 2 gelas teh panas yang ditaruh dalam gelas bening kecil. Tangan kami nyaris bersentuhan saat aku menerimanya. Kamu selalu punya teh? Ya, aku bertanya sambil tertawa kecil. Itu senjata saya menghadapi hari-hari susah, katanya sambil duduk di sampingku. Teh bikin hati nggak cepat marah. Aku menyeruput perlahan. Hangat, manisnya tidak berlebihan, dan aku suka itu. Kamu baca apa tadi? Tanyaku, sambil menunjuk buku lusuh di sampingnya. Oh, ia terlihat ragu. Itu Quran terjemahan. Saya baca dikit-dikit. Nggak selalu paham, tapi bikin hati tenang. Aku menatapnya lekat-lekat. Boleh aku lihat? Ragu sesat. Lalu mengangguk dan menyerahkan buku itu kepadaku. Sampulnya kusam. Beberapa halamannya robek di ujung, tapi tulisan-tulisan di dalamnya rapi. Ada yang diberi garis bawah dengan pensil, ada catatan kecil di pinggirnya. Aku membuka salah satu halaman secara acak, dan membaca pelan-pelan. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang beriman. Aku menelan ludah. Kata-kata itu seperti berbicara langsung ke dalam hatiku. Sederhana, tapi dalam. Ini, indah, gumamku. Harry menoleh. Iya, itu ayat waktu. Saya lagi nyerah banget sama hidup. Saya tulis catatan di pinggirnya. Tentang harapan. Kami terdiam lama, Harry. Boleh aku tanya sesuatu yang agak pribadi? Tanyaku akhirnya. Silakan, kamu percaya Tuhan? Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatap hujan, lalu menatapku. Lalu kembali ke hujan. Saya pernah nggak percaya. Pernah marah? Banget. Pernah pikir kalau Tuhan itu nggak adil. Tapi lama-lama, saya sadar, hidup itu bukan soal enak atau nggak enak, tapi soal gimana kita bisa tetap waras, meski dunia bikin kita gila. Don buat saya Aiman, it's satu-satunya yang bikin saya tetap waras. Aku menunduk, aku tumbuh di keluarga yang kehilangan itu semua. Ayahku tak pernah percaya apapun. Ibuku menyerah dan akhirnya pergi selamanya. Aku menggigit bibir, tenggorokanku tercekat. Harry tidak berkata apapun, hanya mendengarkan. Dan entah kenapa, aku merasa sangat didengarkan. Dan kamu? Tanyaku pelan. Kamu sendiri? Apa kamu tidak pernah merasa sendirian? Ia tersenyum tipis. Saya selalu merasa sendiri. Tapi saya nggak pernah merasa ditinggalkan. Kalimat itu menamparku. Hari semakin sore. Hujan mulai reda. Anak-anak kecil mulai keluar dari rumah mereka yang sempit. Salah satu dari mereka memanggil Harry dan mengajaknya bermain. Harry menoleh padaku. Mau ikut? Tanyanya. Aku tersenyum. Boleh? Kami berjalan ke lapangan kecil. Yang Batch. Harry bermain bola plastik dengan anak-anak kecil itu. Mereka tertawa, berlari, terjatuh, tapi bangkit lagi. Aku duduk di bangku beton, menonton mereka. Dalam sesak gang sempit, dalam becek tanah hitam. Aku melihat tawa paling murni yang pernah kutemui. Seorang anak perempuan kecil, duduk di sampingku. Matanya besar, rambutnya dikepang asal. Kakak, cantik, katanya polos. Aku tertawa. Terima kasih, tapi matanya sedih. Aku tercekat. Anak itu tak berkata apa-apa lagi, lalu berlari mengikuti teman-temannya. Harry mendekat setelah permainan selesai. Nafasnya ngos-ngosan. Kamu betah juga ya, di sini? Aku menatapnya. Aku nggak tahu ini apa, tapi aku tahu, setiap aku pulang dari sini, aku merasa lebih manusia. Ia diam sejenak. Kalau kamu mau, kamu bisa ke sini kapan saja. Temper, ini mungkin jelek, tapi hatinya hangat. Aku menunduk. Ada sesuatu yang tumbuh, pelen-pelen di dada. Bukan hanya rasa suka, tapi kekaguman, kedamaian. Dan ketika Harry membaca satu doa kecil di penghujung hari, dalam bahasa yang belum kupahami, aku menutup mata dan mendengarkannya.
dengan hati yang perlahan-lahan mulai terbuka. Aku tak tahu kemana ini akan membawaku. Tapi aku tahu satu hal. Aku ingin terus datang. Aku ingin terus melihat wajah itu. Wajah di balik sampah, yang untuk pertama kalinya, membuatku percaya bahwa Tuhan mungkin sedang memanggilku. Hari ini Jakarta mendung lagi. Langitnya menggantung abu-abu seperti perasaan di dadaku. Tapi tidak ada hujan, hanya angin yang menggiring awan gelap berjalan pelan. Aku berdiri di depan cermin kamar hotelku, yang terlalu luas dan terlalu dingin. Mengenakan sweater tebal yang tidak bisa menghangatkan hati. Sudah seminggu sejak aku pertama kali bertemu Harry, dan kini hampir setiap hari aku menyempatkan datang ke gang kecil itu. Aku mulai hafal nama-nama anak kecil di sana, bahkan mulai mengerti jalan tikus menuju lapak Harry, tanpa perlu ojek atau Google Maps. Aku belajar membeli teh sendiri dari warung langganan Harry, dan duduk di atas karung plastik, tanpa lagi merasa janggal. Tapi hari ini berbeda. Ada sesuatu dalam diriku yang tak bisa kupendam lebih lama. Aku ingin menceritakan semuanya. Tentang hidupku. Tentang luka yang selama ini kusembunyikan di balik gaun mahal, make up sempurna, dan senyuman untuk kamera. Luka yang begitu dalam, yang bahkan tidak pernah kubagikan kepada siapapun, bahkan orang yang kucintai. Ya, cinta. Aku mulai menyadarinya. Mungkin sejak hari kedua, atau ketiga. Atau mungkin sejak Harry pertama kali meraih tanganku, dengan penuh hormat malam itu, aku jatuh cinta. Tapi perasaan ini tidak seperti yang ku tahu. Bukan seperti saat bersama aktor tampan yang hanya melihat tubuhku. Bukan seperti mantan kekasihku di Milan, yang menganggapku trofi. Perasaan ini seperti selimut tipis di malam dingin. Seperti lilin kecil yang menyala ketika listrik padam, tenang, lembut, tidak memaksa. Aku sampai di gang sore itu. Harry sedang menyapu sisa-sisa sampah dari lapak yang baru saja dibersihkan. Ia menoleh. Tersenyum seperti biasa. Senyum yang membuat jantungku tak pernah bisa berdebat dengan logika. "Kamu kelihatan lelah," katanya. Aku mengangguk. "Aku ingin bicara." Ia mengangguk. Seolah tahu, kami duduk di sudut lapak yang sedikit lebih tinggi. Cukup untuk melihat. Atap-atap seng dan tiang-tiang listrik berkelindan dengan kabel kusut. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayahku, seorang ilmuwan, jenius, tapi dia tidak pernah percaya pada apapun, kecuali otaknya sendiri. Ibu, dulu guru seni, lembut, pemaaf, tapi hatinya rapuh. Dan kami tinggal di rumah yang dingin, bukan karena suhu, tapi karena cinta tidak pernah tumbuh di sana. Harry menatapku, diam. Seperti biasa, ia tidak menyela, tidak memotong. Saat aku remaja, aku mulai dikenal sebagai model. Kulitku eksotis, katanya. Wajahku unik. Aku pikir, ini jalanku untuk lepas dari keluarga. Dan memang begitu. Aku hijrah ke Eropa, mengejar karier. Tapi, aku memejamkan mata. Luka itu kembali menganga. Ketika aku sedang di Paris, aku mendapat telepon. Ibu ditemukan di kamar mandi. Bunuh diri. Tangannya penuh luka sayatan. Iya, menyerah. Harry menunduk. Tangannya mengepal pelan. Ayahku bahkan tidak menangis. Ia hanya berkata, "Sudah kuduga." Dan aku tidak tahu harus merasa apa. Aku marah pada ibu, pada ayah, pada diriku sendiri. Suara tangisku pecah. Sejak itu aku tidak pernah percaya apa-apa. Aku berpura-pura kuat, tapi sejujurnya, aku kosong. Harry, kosong sekali. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan. Tangisku tumpah, membasahi telapak. Aku tidak pernah menangis di depan siapapun sejak pemakaman ibu. Tapi hari ini, semuanya mengalir seperti bendungan jebol. Harry tidak berkata-kata, ia hanya memindahkan tubuhnya sedikit, mendekat, lalu pelan-pelan, ia menyentuh pundakku dengan hati-hati. "Martina," bisiknya. "Rasa kosong itu wajar, dan luka itu bukan sesuatu yang harus kamu sembunyikan." Aku mengangkat wajah, mata kami bertemu. "Selama ini kamu menampung semuanya sendiri ya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Kamu tahu, saya juga punya masa lalu yang gak gampang, tapi saya belajar satu hal. Luka yang tidak kelihatan, itu justru yang paling bahaya, karena orang lain tidak sadar, dan kita pun jadi merasa harus baik-baik saja." Aku menarik napas gemetar. Aku tidak baik-baik saja. Itu bukan kelemahan. Aku tak bisa berkata apapun lagi, hanya duduk di sampingnya. Merasakan angin sore yang membawa bau plastik dan tanah, tapi anehnya, membuatku merasa lebih utuh. Beberapa hari berikutnya, Harry mulai mengajakku lebih dalam ke dunianya. Ia memperkenalkanku pada Burani.
Ibu 3 anak yang jadi tulang punggung keluarga, karena suaminya lumpuh. Ia juga menunjukkan rumah kecil milik Pak Darto, seorang tukang las yang tetap tersenyum meski hidupnya berlumur hutang. Kami berjalan dari satu gang ke gang lain, dari satu kisah ke kisah lain. Aku mendengar, mencatat, meresapi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berguna, bukan sebagai wajah di billboard, tapi sebagai telinga yang mendengar dan hati yang peduli. Malam itu, kami duduk di bawah langit penuh bintang. Langka sekali langit Jakarta secerah itu. Harry membawa radio kecil yang menyiarkan bacaan ayat Al-Quran dengan terjemahannya. Aku memejamkan mata, membiarkan suaranya menyusup ke telingaku. Maka sesungguhnya, bersama kesulitan, ada kemudahan. Aku membuka mata, menatap Harry. Aku ingin tahu lebih banyak. Kataku pelan. Tentang Islam maksudku. Tentang cara kamu percaya, tentang apa yang membuat kamu tetap bertahan meski dunia seperti ini. Ia tersenyum lembut. Kita mulai dari cerita, bukan doktrin. Agama itu bukan dipaksa, tapi dirasa. Aku mengangguk. Angin malam membelai wajahku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa luka itu mulai mengering, walau perlahan. Karena Harry tak hanya menyentuh tanganku, ia menyentuh jiwaku. Dan aku takut mencintai seseorang dengan begitu dalam. Karena cinta selalu datang bersama kemungkinan kehilangan. Tapi untuk saat ini, aku tidak ingin memikirkan akhir. Aku hanya ingin tetap duduk di sampingnya, di bawah langit Jakarta, dan percaya bahwa mungkin aku sedang diberi kesempatan kedua untuk hidup, bukan sebagai Martina sang model, tapi Martina si manusia. Udara Jakarta sore itu lengket, pengap, dan basah oleh keringat. Tapi, aku tak peduli. Di tangan kiriku, terselip sebuah buku tipis bersampul putih yang baru saja kubeli dari toko kecil dekat masjid. Pengantar Mengenal Islam untuk Pemula. Buku sederhana, tapi berat sekali rasanya saat kubawa keluar dari toko. Seperti aku sedang membawa sesuatu yang bisa mengubah hidup. Entah sejak kapan aku benar-benar serius mempelajarinya. Mungkin sejak Harry menceritakan makna sabar dari sudut pandangnya, atau sejak aku duduk di masjid kecil di ujung gang, dan mendengar seorang ibu menangis dalam doa. Atau mungkin sejak aku menyadari, untuk pertama kalinya, aku tak merasa sendirian lagi. Tapi aku belum mengatakannya pada Harry, belum mengatakan bahwa aku mulai tertarik bukan hanya pada ajaran agamanya, tapi juga pada sosoknya. Harry menanam sesuatu di hatiku tanpa paksaan, lalu menyiramnya perlahan dengan ketulusan. Dan kini, aku bahkan mulai berpikir, apakah mungkin aku bisa jadi bagian dari dunianya? Aku ingin bicara padanya malam ini, tentang keinginanku belajar lebih dalam, tentang harapan dan, mungkin, tentang cinta. Tapi aku belum tahu bagaimana memulainya. Aku tiba di gang seperti biasa, tapi hari ini, suasananya aneh. Anak-anak tak berlarian seperti biasa. Beberapa orang dewasa tampak duduk berbisik-bisik. Matanya mengarah padaku sesekali. Saat aku menyapa Bu Rani, ia hanya menjawab pelan. Mas Harry lagi keluar. Mbak, katanya ada urusan penting. Urusan apa? Tanyaku, agak gugup. Bu Rani menghindari tatapanku. Saya juga nggak tahu pasti. Aku menunggu. 2 jam, 3 jam, tapi Harry tak juga datang. Akhirnya aku memutuskan pergi, menyusuri gang keluar dengan langkah pelan. Dan, di Yujong Gang, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku berhenti. Harry, tapi bukan seperti biasanya. Ia keluar dari sebuah mobil hitam mengilap, mengenakan kemeja putih, rapi dan celana bahan. Seorang pria muda membukakan pintu mobil untuknya. Di sekelilingnya, ada 2 perempuan berpakaian formal, dan 1 pria berseragam keamanan. Harry tertawa pelan sambil mengangguk, seperti seorang bos yang pulang dari rapat penting. Aku berdiri. Di seberang jalan, setengah tubuhku tersembunyi di balik tiang lampu. Napasku tercekat. Rasanya seperti menonton seseorang yang kukenal, berubah jadi orang asing. Dia melihat ke arahku. Mata kami bertemu hanya sedetik, tapi cukup untuk membuatku tahu, dia sadar aku melihat semuanya. Dia tidak menghampiri. Tidak memenggol, hanya menunduk sebentar, lalu masuk ke dalam sebuah gedung kecil, yang terlihat seperti kantor yayasan atau semacamnya. Aku tidak mengejarnya. Kakiku lemas. Aku kembali ke hotel malam itu, dengan dada seperti ditusuk dari dalam. Air mataku jatuh tanpa aba-aba. Bukan karena dia berbohong, tapi karena aku merasa bodoh. Selama ini aku percaya Harry adalah seseorang yang sederhana, tulus, dan apa adanya. Tapi ternyata, dia
berperan, dan lebih dari itu, dia menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Apa semua pertemuan kami adalah skenario? Apakah teh hangatnya juga palsu? Apakah pelukannya untuk nenek tua itu hanya bagian dari pertunjukan? Harinya, aku kembali ke gang, tapi Harry tidak ada. Aku bertanya pada Bu Rani. Akhirnya, setelah kudesak, ia berkata pelan. Mas Harry itu pendiri Yayasan Pelita Hati. Dia memang sering menyamar jadi pemulung. Katanya biar ngerti penderitaan orang-orang kecil, tapi dia nggak pernah bilang sama siapa-siapa. Nggak pengen dihormati. Katanya kalau semua orang tahu, niatnya bisa tergelincir. Aku terdiam. Dia baik, Mbak. Banyak yang dibantu. Tapi aneh ya caranya. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Sore itu, aku kembali ke masjid kecil tempat kami biasa duduk. Aku duduk di pojokan. Dan, untuk pertama kalinya, aku merasa marah. Aku marah karena aku sudah membuka hati, membuka luka masa laluku, bahkan mempertimbangkan untuk memeluk keyakinannya. Tapi dia membungkus dirinya dalam kebohongan. Malamnya, sebuah amplop diselipkan di bawah pintu hotelku. Tidak ada nama, hanya tulisan tangan yang kukenal. Maafkan aku. Jika kamu mau bicara, aku akan menunggu di tempat biasa, di bawah bintang yang sama. Harry, aku membiarkannya tergeletak di meja selama berjam-jam. Tapi, aku datang juga. Malam itu, Harry menungguku di lapak kecil tempat kami biasa duduk. Tidak dengan kemeja putih, tidak dengan mobil mewah, tapi dengan pakaian lamanya. Yang sederhana. Tapi bagiku, itu tidak cukup lagi. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya. Mulailah dari yang paling jujur, jawabku tajam. Ia menghela napas panjang. Aku memang bukan pemulung. Aku pendiri yayasan. Karena aku nggak percaya bisa bantu orang, kalau aku cuma duduk di kantor berase. Aku perlu tahu seperti apa rasanya hidup mereka, mencium bau mereka, dengar cerita mereka langsung, dan aku, tanyaku, apakah aku juga bagian dari eksperimenmu? Tidak, jawabnya cepat. Aku tidak pernah merencanakan bertemu. Kamu, saat aku nolong kamu malam itu, aku bahkan tidak tahu kamu siapa. Baru tahu, setelah anak-anak gang bilang kamu masuk TV. Tapi, saat aku tahu, aku sudah terlanjur ingin mengenalmu bukan sebagai selebriti, tapi sebagai kamu yang duduk di atas ban bekas dan minum teh panas. Air mataku jatuh. Tapi kamu bohong, Harry. Kamu biarkan aku bicara tentang lukaku, tentang kepercayaanku yang hilang. Padahal, kamu sendiri pakai topeng. Saya takut kamu pergi kalau tahu siapa saya, katanya jujur. Dan saya tidak ingin kamu mencintai saya karena kekayaan saya. Saya ingin kamu mencintai saya yang ini. Aku menatapnya lama. Jantungku sakit. Tapi aku tahu dia berkata jujur. Mungkin setengah. Mungkin masih banyak yang ia sembunyikan. Tapi kali ini, aku tahu. Wajahnya yang kutatap malam ini adalah wajah asli Harry. Bukan pemulung. Bukan pengusaha. Tapi lelaki yang terluka. Dan ingin mencintai dengan cara yang paling murni. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Suaraku bergetar. Dia mengangguk. Perlahan. Aku akan menunggu, di sini, di antara bau sampah dan cahaya lilin. Karena cuma di tempat ini, aku bisa jadi diriku sendiri. Aku berjalan pergi malam itu, tanpa menoleh. Tapi hatiku tertinggal. Di sana, bersama seorang pria yang telah mengajarkanku arti cinta dan kebohongan. Dan malam Jakarta terasa lebih sunyi daripada biasanya. Aku tidak kembali ke gang itu selama 3 hari. Kupikir, menjauh akan membuat pikiranku jernih. Tapi nayatannya, yang terjadi justru sebaliknya. Aku terus-menerus mengingatnya. Wajah Harry, kalimat-kalimat jujurnya. Dan kebohongan yang, meskipun dilakukan dengan alasan yang terdengar mulia. Tetaplah kebohongan 3 hari itu. Aku mengunci diri di kamar hotel. Tidak menjawab panggilan siapapun. Tidak membalas pesan dari asistenku. Bahkan tidak membuka jendela. Aku hanya duduk di tepi ranjang. Memegang buku putih tipis yang waktu itu kubeli. Pengantar mengenal Islam untuk pemula. Lucu, ya, aku hampir melangkah sejauh itu, hampir menjadikan keyakinannya sebagai keyakinanku juga. Aku mulai belajar, bukan karena paksaan, tapi karena ingin mengerti, dan karena ingin lebih dekat dengannya. Dan kini, setelah tahu siapa dia sebenarnya, aku merasa seperti orang bodoh, tapi apakah itu salah? Apakah salah mencintai seseorang karena kebaikan yang dia lakukan, meskipun ternyata wajahnya bukan seperti yang selama ini ku tahu? Hari keempat, aku akhirnya keluar. Aku butuh udara. Aku butuh suara. Tapi lebih dari itu, aku butuh jawaban. Aku kembali ke tempat kami biasa duduk.
Lapak kecil di sudut gang yang remang. Tapi Harry tak ada. Hanya ada anak-anak yang sedang bermain. Dan seorang ibu tua yang duduk bersandar dengan tatapan kosong. Aku hampir berbalik pulang. Sampai seorang anak kecil, Lina, anak perempuan yang pernah bilang mataku sedih, menarik tanganku. Kak Martina, Om Harry ke masjid, bawa kardus banyak. Kayaknya buat acara. Acara? Tanyaku. Dia mengangguk. Katanya mau bagi-bagi makanan buat pemulung di luar kota. Aku berlari. Masjid kecil itu tak jauh dari gang. Dan banner saja, di pelatarannya, berjejer tumpukan kardus besar. Beberapa relawan sedang menyusun nasi kotak, botol air, dan alat-alat kebersihan. Harry berdiri di tengga-tengga mereka, mengenakan kaos hitam polos, celana panjang kotor, dan topi lusuh. Tapi dia juga memakai earphone, sambil memberikan arahan ke seseorang lewat telepon. Aku butuh 500 bungkus, tambahan buat Sabtu ini. Kirim ke lokasi semula, iya. Iya ya, terima kasih. Dia mematikan panggilan, lalu menoleh. Dan saat matanya bertemu mataku, waktu seolah berhenti. Senyumnya tidak muncul. Mungkin karena dia tahu. Senyum saja tidak akan cukup kali ini aku. Melangkah mendekat. Dia mengangguk pelan. Aku nggak nyangka kamu datang. Aku juga nggak nyangka aku datang. Kataku jujur. Aku masih marah, Harry. Masih kecewa. Dia menunduk. Aku paham, tapi aku juga tahu. Aku tak bisa pura-pura benci kamu. Karena yang aku lihat selama ini, bukan siapa kamu, tapi apa yang kamu lakukan. Ia mengangkat wajahnya. Aku lihat kamu bersihkan luka Bu Piah. Kamu main bola dengan anak-anak. Kamu dengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Itu nyata. Dan aku tahu, aku tidak bisa melupakan semua itu begitu saja. Air mata Harry menetes, meski dia berusaha menyembunyikannya dengan menunduk lebih dalam. Tapi Harry, kataku, suaraku bergetar. Aku butuh kejujuran. Aku tidak butuh pahlawan. Aku hanya butuh seseorang yang apa adanya, yang tidak sembunyi. Di balik tujuan mulia, karena saat kita cinta seseorang, kita juga mencintai kelemahannya. Bukan hanya misinya, dia mengangguk. Aku tahu, dan aku siap jadi Harry yang tanpa penyamaran. Kalau kamu mau, kami, Dime Lama, hanya suara anak-anak dan lalu lintas Jakarta yang jadi latar. Aku juga sedang mencari Tuhan, Harry. Kataku akhirnya. Dan kamu tahu, mungkin yang membuatku lebih dekat kepadanya, bukan karena dalil atau ayat, tapi karena kamu menunjukkan caranya menjadi manusia. Dia menangis. Kali ini, tak disembunyikan. Tangannya mengepal. Lalu meremas celana panjangnya. Aku mendekat, dan memegang tangannya. Aku belum tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya hari ini. Tapi aku tahu satu hal, Harry. Apa? Bisiknya. Nyaris tanpa suara. Aku ingin tetap mengenalmu. Aku ingin tahu siapa kamu. Yang sebenarnya. Tanpa peran, tanpa topeng, tanpa kebohongan. Kalau kamu mau berjalan bersamaku, maka ayo kita mulai dari awal. Sama-sama belajar, sama-sama jujur. Sama-sama luka. Ia tak menjawab, tapi ia mencium punggung tanganku dengan penuh penghormatan. Lalu memelukku. Perlahan, tidak seperti pria yang jatuh cinta, tapi seperti seseorang yang baru saja diselamatkan. Dari karamnya hidup, kami duduk lama di pelataran masjid. Harry bercerita tentang masa lalunya, tentang yayasannya, tentang perjuangan panjang dari keluarganya yang dulu dihina karena miskin, hingga akhirnya bisa membangun sesuatu untuk memberi harapan pada yang tertinggal. Aku takut jadi sombong, katanya. Makanya aku pilih menyamar, tapi aku sadar, terlalu lama menyembunyikan kebaikan juga bisa menyakiti orang. Dan aku hanya mendengarkan, tidak menghakimi. Karena bukankah kita semua pernah memakai topeng untuk menyelamatkan diri? Hari itu, kami pulang tanpa memegang tangan. Tapi, dengan hati yang lebih terbuka, aku belum mengatakan cinta. Tapi cinta itu sudah ada, tidak perlu diucapkan. Karena kami saling tahu, cinta sejati tidak lahir dari keajaiban sesaat, tapi dari luka yang dirawat bersama. Dan malam itu, aku menatap langit dari jendela hotelku. Aku tidak berdoa, tapi aku menatap langit dengan rasa syukur. Mungkin, aku memang datang ke Jakarta untuk acara amal. Tapi yang kutemukan adalah amal bagi hatiku sendiri. Dan pria yang mengajarkannya, bukan seorang malaikat, tapi manusia, penuh debu, penuh cacat, yang diam-diam telah menuntunku menemukan kembali makna. Hidup, aku pikir, setelah luka dan kejujuran itu, segalanya akan menjadi lebih mudah. Aku salah. Justru setelah semuanya terbuka, setelah aku memutuskan untuk memberi Harry kesempatan, dan memberiku juga, dunia luar mulai mengetuk. Atau lebih tepatnya, mengguncang pintu dan menerobos masuk. Berita pertama,
muncul di media daring 2 hari. Setelah aku mengunjungi Yayasan Harry secara resmi, Martina Rivera terlibat cinta lokasi dengan pendiri yayasan sosial di Jakarta. Dari catwalk ke Gang Kumuh, perjalanan spiritual model Venezuela. Dan yang lebih parah lagi, benarkah sosok dermawan ini hanya gunakan Martina untuk meningkatkan popularitasnya? Aku melihat judul-judul itu dengan tangan gemetar. Foto kami tersebar saat kami duduk di pelataran masjid. Saat Harry membantuku menyalurkan bantuan makanan, bahkan ada satu foto buram saat ia meraih tanganku. Sudut pengambilan dan tulisan artikelnya dibuat seolah semua itu adalah bagian dari skenario publisitas. Bukan kisah nyata dua manusia yang sedang belajar saling mempercayai lagi. Aku tahu dunia tempatku berasal kejam, tapi tetap saja, rasanya seperti disayat. Harry menghubungiku malam itu. Aku minta maaf, katanya di telepon. Suaranya berat. Semua ini pasti gara-gara aku, bukan salahmu, jawabku. Duduk di lantai kamar hotelku. Ini resiko bersamaku. Duniaku memang tak pernah bisa diam. Dunia kita berdua sangat berbeda, Martina. Aku terdiam, karena aku tahu ada kebenaran yang pahit dalam kalimat itu. Keesokan harinya, aku mengunjungi Yayasan Harry. Wartawan sudah berkerumun di depan gerbang. Mereka memanggil namaku, memotret, melemparkan pertanyaan. Apakah Anda benar-benar akan masuk Islam? Martina, apakah hubungan Anda dengan Harry serius? Atau hanya settingan acara amal? Bagaimana tanggapan agensi modeling Anda di Spanyol soal hubungan ini? Aku hanya berjalan diam, tidak menjawab. Tapi di dalam dada, ada gelombang ketakutan yang sulit dibendung. Di dalam, Harry sedang duduk di ruang rapat yayasan. Ia bangkit saat melihatku, lalu menutup pintu. Tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya tatapan yang sama-sama berat. Mereka mulai menghubungi klien-klienku, kataku pelan. Ada beberapa yang membatalkan kontrak iklan karena merasa ini kontroversial. Ia menggigit bibir. Maaf, aku benar-benar nggak tahu harus gimana, dan aku juga tidak tahu Harry, pecah. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi ini semua? Aku kira aku bisa, tapi sekarang aku ragu. Dia mendekat, menatapku. Pelan. Kalau kamu ingin mundur, aku mengerti. Aku tahu semua ini berat. Aku menggeleng. Bukan itu maksudku. Aku hanya takut kehilangan semuanya. Tapi lebih takut kehilangan diriku sendiri. Kami berdua, hening, dunia di luar seperti bergemuruh, tapi di ruangan itu hanya ada 2 orang yang mencoba bertahan di tengah badai. Aku tidak ingin kamu kehilangan hidupmu karena aku. Martina, kata Harry akhirnya. Kalau kamu kembali ke duniamu, aku tidak akan menahanmu. Aku tidak mau jadi orang yang merampas masa depanmu, hanya karena aku ingin mencintaimu. Aku menggenggam tangannya. Tapi kamu bukan masa laluku, Harry. Kamu bagian dari masa depanku. Hanya saja, kita harus lebih kuat dan lebih siap. Aku memutuskan mengambil cuti dari semua kontrak kerja. Aku juga memutuskan untuk tinggal lebih lama di Jakarta. Bukan karena kabur, tapi karena memilih. Dan di malam minggu yang tenang, di bawah langit Jakarta yang kelam, aku mengajak Harry duduk kembali di sudut lapak kecil itu. Kami membawa 2 teh hangat dan 1 payung kecil yang sudah karatan. Aku mengeluarkan sebuah kertas dari tas kecilku. Sertifikat pendaftaran sebagai murid bimbingan agama di sebuah pusat kajian Islam yang biasa Harry kunjungi. Aku akan belajar, kataku. Bukan karena kamu, tapi karena aku sudah terlalu lama merasa kosong, dan aku ingin tahu. Apa yang membuatmu tetap berdiri selama ini? Dia menatapku lama. Martina, dan kali ini, aku ingin kita berjalan bersama. Dalam kebenaran, dalam keraguan, dalam doa, walau aku belum bisa mengucapkannya dengan sempurna. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memelukku erat. Tidak seperti sebelumnya. Bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin berbagi kekuatan. Beberapa hari kemudian, kami mulai merancang program baru di yayasan. Aku menawarkan membuat galeri kecil dari karya seni anak-anak, gang, lalu melelangnya untuk dana pendidikan mereka. Dunia seniku mulai menyatu dengan dunia Harry, bukan menenggelamkannya, tapi menyambung napas baru untuknya. Tentu saja, masih banyak yang mencibir, masih banyak yang tak percaya, tapi kami belajar satu hal penting. Kita tak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa memilih apa yang kita perjuangkan di dalamnya. Dan di mata Harry, aku melihat pantulan itu, bukan sebagai model, bukan sebagai bule dari negeri jauh, tapi sebagai perempuan yang sedang mencoba menemukan kembali arah hidupnya dengan langkah gemetar, tapi tetap maju bersama dia.
Hari itu datang seperti pagi yang biasa. Tidak ada langit merah muda yang dramatis. Tidak ada sinar matahari yang berkilau seperti adegan film. Hanya angin Jakarta yang lembab dan suara azan subuh yang memecah sunyi, tapi di dalam dadaku, badai sedang reda. Sudah 2 bulan sejak aku memutuskan bertahan di Jakarta. 2 bulan penuh perjuangan, cemoohan, pelajaran, dan air mata. 2 bulan yang entah bagaimana terasa lebih hidup dibanding seluruh tahan-tahan kemewahan yang pernah kujalani. Aku menatap wajahku di cermin. Tidak lagi wajah yang menanti pujian, tidak juga wajah yang memaksa tampak kuat, tapi wajah perempuan biasa yang menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Hari ini, aku akan mengambil langkah yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, mengikrarkan syahadat. Dan Harry, ia tidak di sampingku pagi ini. Sesuai permintaanku, aku ingin melakukannya bukan karena kamu berdiri di sana, kataku malam sebelumnya, tapi karena aku sendiri berdiri di hadapannya. Ia hanya tersenyum, bangga, bukan sebagai pemenang cinta, tapi sebagai saksi perjalanan jiwa. Pusat pembelajaran Islam tempatku belajar itu tidak mewah. Dindingnya sederhana, tikarnya menguning, kipas anginnya berdecit. Tapi di sana, aku belajar menangis saat membaca kisah Nabi Ibrahim. Aku belajar mendengar dengan hati. Dan pagi ini, di ruangan itu, aku belajar menyerahkan seluruh egoku pada sesuatu yang lebih tinggi. Apakah kamu yakin dengan keputusanmu ini, Martina? Tanya ustazah yang membimbingku, dengan suara lembut. Aku mengangguk. Aku tidak tahu segalanya, tapi aku tahu. Selama ini aku mencari, dan disinilah aku menemukannya. Lalu aku mengucap kalimat itu, perlahan, gemetar, dengan suara asing, yang terdengar baru dari lidahku, tapi terasa akrab di dalam hati. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mataku jatuh bersamaan dengan senyum yang tak bisa kutahan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pelukan ramai, tapi ada sesuatu yang tiba-tiba lapang dalam dada, seperti rumah. Setelah bertahan-tahan tersesat, aku berjalan kaki sore itu menuju gang tempat semuanya bermula. Anak-anak menyambutku dengan tawa. Mereka sudah mulai memanggilku Kak Martina. Salah satu dari mereka bahkan menyodorkan gambar coretan wajahku dengan kerudung berwarna biru. Aku tertawa. Ini aku? Iya, cantik ya Kak? Siru, Lina, mengangguk. Cantik banget. Di sudut lapak, Harry menungguku. Ia mengenakan kemeja putih polos, tanpa topeng apapun hari ini. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh cahaya. Kamu datang, katanya pelan. Aku sudah sampai. Jawabku, bukan ke sini saja, tapi ke titik dalam hidupku, yang selama ini aku cari. Dia mengangguk. Aku tahu, kami duduk berdua. Seperti dulu, 2 gelas teh di antara kami. Tidak banyak kata, karena cinta kami bukan lagi tentang janji-janji manis, tapi tentang keputusan yang diambil dalam diam. Aku ingin tinggal, kataku tiba-tiba. Ia menoleh cepat. Tinggal, di Jakarta. Mungkin, bukan selamanya. Tapi cukup lama untuk belajar. Membuat galeri kecil untuk anak-anak sini. Dan kalau kamu masih mau berjalan bersamaku, ia menggenggam tanganku, maka mari kita jalani. Bukan sebagai pemulung dan model, tapi sebagai 2 orang yang pernah patah dan ingin sembuh bersama. Dia tersenyum. Kali ini, tidak menahan air matanya. 3 bulan kemudian, galeri kecil itu berdiri di lantai atas kantor yayasan. Kami menamainya Pelita Warna. Anak-anak mengisi dindingnya dengan lukisan, warna, dan harapan. Kadang-kadang aku mengajar mereka melukis. Kadang hanya mendengarkan mereka bercerita. Di salah satu sudut dinding, ada lukisan 2 tangan yang saling menggenggam, tangannya kasar, satunya halus. Di bawahnya tertulis dengan spidol hitam, bukan siapa yang kamu cintai, tapi bagaimana kamu mencintai. Harry membaca itu sambil tersenyum. Siapa yang nulis ini? Aku menatapnya. Aku, dan dia mencium dahiku, perlahan, seperti doa. Hari-hari setelahnya tak selalu mudah. Masih banyak penyesuaian, perbedaan budaya, nilai, gaya hidup, tapi kami sepakat pada satu hal. Kami bukan lagi 2 dunia yang saling bertabrakan, melainkan 2 arah angin, yang memilih saling menenangkan. Aku belajar mengenakan kerudung, walau belum setiap hari. Aku belajar salat, meski kadang tertukar rakaat. Aku belajar sabar, lebih dari apapun yang pernah aku pelajari di runway dunia. Dan Harry, dia tidak lagi menyamar. Kini ia memimpin yayasan dengan wajah aslinya. Tapi ia tetap turun ke gang, menyentuh tangan yang lelah,
dan mendengarkan cerita yang pahit. Karena baginya, panggilan hidup bukan untuk di atas panggung, tapi di sela-sela debu kehidupan. Suatu malam, saat kami duduk di teras kecil galeri, ia menatap bintang, lalu bertanya pelan, "Kalau dulu kamu tidak dirampok, mungkin kita tidak akan bertemu ya?" Aku tersenyum. Kalau aku tidak kehilangan arah, aku juga tak akan mencari cahaya. Ia menggenggam tanganku erat. Dan malam itu, kami berdua sujud di lantai galeri yang dingin. Dalam doa masing-masing, dalam bahasa yang mungkin belum sepenuhnya ku mengerti, tapi sudah sangat kumaknai, karena terkadang cinta sejati tidak datang dalam bentuk pelukan hangat atau janji yang manis, tapi datang dalam bentuk keinginan untuk terus belajar. Bersama seseorang yang membuatmu ingin menjadi lebih baik, bukan karena harus, tapi karena cinta itu sendiri telah membuatmu percaya bahwa kamu pantas untuk diselamatkan. Dan di gang sempit Jakarta itu, aku diselamatkan oleh Harry, oleh cinta, oleh Tuhan.